Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube-nya Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Kuningan. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu dosen sekaligus sekretaris prodi S1 Peternakan di Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Kuningan. Nah, kebetulan di pagi kali ini atau di hari ini kita kedatangan tamu Bapak Ari Abdullah Safari MPT. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Ari sudah menyempatkan waktunya gini. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai nih di hari ini karena di beberapa hari kemudian ke depan itu kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Tentunya yang kalau kita dengar Hari Raya Idul Adha itu pasti yang terpikirnya itu adalah menyembelih hewan gitu kan. Baik itu domba ataupun sapi. Tapi di kesempatan kali ini Pak, saya tuh pengen lebih menggali tentang domba gitu, dunia perdombaan. Tapi sebelum itu, bisa nggak secara singkat Bapak perkenalkan gitu, Pak Ari ini siapa sih atau pengalamannya apa di dunia peternakan itu? Oke, terima kasih Pak Iqbal. Perkenalkan, nama saya Ari Abdullah Safari. Saya lulusan dari S1 dan juga S2 di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Nah, saya menempuh pendidikan di 2023 ya, itu lulus S2. Lalu di sepanjang karir saya itu seringnya itu mendampingi community dari usaha masyarakat, baik itu UMKM ataupun langsung ke peternakan. Nah, khusus untuk peternakan, saya 2023 itu tuh menjadi project officer dari petani milenial. Itu tuh adalah salah satu program pemerintah di Jawa Barat untuk mendampingi para pemuda untuk menjadi petani. Nah, di sini khususnya itu saya menjadi project officer di Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Jawa Barat. Itu tuh mendampingi 300 sampai 1000 peternak milenial, peternak muda yang ingin berkembang. Seperti itu seluruh Jawa Barat, mulai dari ayam kampung, ayam potong, ayam petelur, domba, sapi, kambing, bahkan ada juga kelinci di sana tuh, seperti itu. Oh, luar biasa sekali pengalaman Pak Ari ya. Jadi nggak salah nih kalau UM Kuningan itu merekrut Pak Ari sebagai dosen gitu. Insya Allah pengalamannya itu bisa ditularkan ke mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu punya pengalaman ataupun ilmu yang luar biasa, nggak hanya sekedar teori tapi juga ada ilmu-ilmu yang lainnya seperti itu. Nah, sebelum kita mendalami nih berbicara tentang domba Pak Ari. Nah, saya itu kadang-kadang sering kebalik-balik nih atau mungkin salah penyebutan antara kambing dan domba. Kita tahu kan kalau di masyarakat tuh ada sate kambing gitu. Ada misalkan kalau nyembelihnya nyembelih kambing gitu. Tapi bener nggak sih yang sebenarnya di sate dan disembelih itu kambing gitu? Gimana nih Pak Ari nih yang di bidangnya nih? Oke. Secara kita bicara fisik dulu ya. Secara fisik dari domba dan kambing tuh cukup berbeda. Yang pertama dari mukanya ya, dari wajahnya dulu ya. Itu tuh kalau misalnya dilihat dari struktur mukanya tuh, kalau domba itu ya biasa tidak ada janggut. Kalau kambing tuh ada janggutnya. Jadi kelihatan pokoknya kalau ada yang janggut-janggut, domba dan kambing berarti itu kambing yang ada janggut. Lalu dari apa namanya tuh dari telinga. Dari telinga tuh kambing tuh lebih menjuntai ke bawah, jadi lebih panjang kayak gitu. Tapi kalau domba tuh biasanya lebih kecil, pendek-pendek kayak gitu. Terus dari tanduk, kalau tanduk domba tuh biasanya ke atas gitu. Domba kambing maksud saya. Kambing itu lebih ke atas. Kalau domba itu biasanya tuh ada yang ke pinggir, ada yang muter gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau bahasa Sundanya mah kalau yang ke pinggir tuh ngaleang, kalau yang muter tuh ada yang muter sedikit itu namanya tuh ngebandu. Kalau muternya banyak itu tuh ngegolong tambang. Biasanya semakin gede semakin mahal nggak itu kalau tanduknya itu? Itu tuh lebih ke seni ya. Jadi ada yang sukanya tuh ngaleang, ada yang ngebendo itu kayak gitu. Jadi beda orang tuh beda kesukaan biasanya tuh kayak gitu. Nah, berarti ini sebenarnya tadi itu kalau kembalikan tadi ya, sate kambing ini beneran kambing atau domba, dan begitu juga yang sembelih itu apa nih sebenarnya nih? Biar mungkin teman-teman juga yang penonton tuh biar tahu juga gitu. Sebenarnya itu yang kita sembelih itu kambing atau domba gitu. Oke. Kalau dilihat dari daerah ya, daerah khususnya Jawa Barat, itu Jawa Barat tuh rata-rata banyak mengkonsumsinya tuh daging domba. Karena domba itu kalau di Jawa Barat tuh salah satu tempat atau produksi terbesar daging domba se-Indonesia kayak gitu. Nah, jadi dagingnya tuh milik domba, tapi namanya tuh milik kambing. Ya. Jadi yang mengambil kredit title-nya itu masih kambingnya, terutama di Jawa Barat ya. Terutama di Jawa Barat gitu. Itu rata-rata ya kayak gitu. Seperti mungkin kalau di unggas tuh ada burung dara, kalau di pecel lele sebenarnya itu bukan burung dara rata-rata itu, tapi burung puyuh. Oh, malah burung puyuh yang kecil ya. Kalau itu saya tahu burung dara dengan puyuh tahu bedanya, tapi ternyata itu juga ya. Itu juga. Jadi
kadang penamaannya tuh berbeda Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Jadi ya yang sebagian besar ya, ini mungkin tidak semua ya. Iya. Sebagian besar yang ada di sate kambing itu adalah sate domba sebenarnya tuh, daging domba. Tapi berarti kembali lagi ke daerahnya dan khususnya kalau di Jawa Betul. Barat tuh domba gitu. Rata-rata domba seperti itu. Iya, iya. Kalau di kambing tuh biasanya apa nih yang wilayah yang biasanya mayoritasnya kambing? Kalau kambing tuh rata-rata tuh daerah Sumatera ataupun Sumatera ya? daerah Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timuran kayak gitu. Kalau Jawa Barat tuh rata-rata Rata domba. domba. Nah, itu ya. Kayak Jadi gitu. kalau teman-teman ngelihat ada sate kambing di Kuningan gitu terus di Jawa Barat mungkin itu sebenarnya daging domba gitu. Nah, tadi sudah ngomongin ya sekilas apa ya bisa dibilang sering kesalahpahaman atau penyalah nama. Jadi sebenarnya daging domba bawa-bawa nama kambing gitu kan. Nah, Betul. tapi kalau kita sedikit agak mendalam, Pak. Ini sebenarnya di daging kambing ini itu tuh punya gizi apa aja sih gitu. Kok kenapa sampai bisa dibilang menjadi daging apa namanya paling ya bisa bilang banyak digunakan untuk apa namanya berkurban seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya dilihat ya, itu tuh kan kalau dari sunahnya itu ya, Iya. dari nabinya itu kalau berkurban tuh kambing ya, Iya. kambing dan ternak kecil gitu kan, Iya, iya. ruminasi kecil. Jadi domba itu lebih banyak karena ya tadi gitu kan tidak terlalu mahal. Jadi cukup 3 jutaan satu orang tuh bisa untuk berkurban. Beda lagi sapi gitu kan, Iya, iya, harus betul, ngumpul betul. dulu. Heeh. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dari produktivitas domba itu cukup bagus. Beda dengan sapi. Kalau sapi kan beranak tuh cuma satu. Iya. Ya, satu dan lumayan rada lama nih Iya, gitu iya, betul. kan. Dia Ada. masa hamilnya gitu kan, masa buntingnya. Tapi kalau domba itu dia tuh beranak tuh bisa 2 atau lebih. Oh, bisa Namanya seperti tuh itu. prolific kayak gitu. Jadi produktivitasnya tuh cukup tinggi kayak gitu. Jadi sekali beranak bisa kembar 2, kembar 3 itu. Terus dalam 2 tahun dia tuh bisa beranak 3 kali. Kalau sapi berapa setahun? Sapi itu ya setahun sekali lah paling. Berarti secara Kayak gitu. sisi ekonomi saja sudah dari domba ini lebih ini ya, Lebih bagus. perputarannya lebih cepat ya. Betul, lebih bagus dan ya kesediaan daging dari domba itu sebenarnya lebih bagus daripada daging sapi ya, khususnya kayak Iya, gitu. iya, iya. Itu terus perbandingan dari gizinya Iya, tadi ya. iya, tadi Secara gizinya. gizinya, daging sapi kan sebenarnya jadi mitos juga ya. Iya. Mitos juga di daging domba gitu kan. Jadi kalau bilang tuh domba itu bikin kolesterol ya. Ya, betul itu yang sering beredar di masyarakat itu. Sebenarnya secara nutrisi kolesterol dari domba itu sebenarnya lebih kecil daripada sapi sebenarnya. Sebenarnya gitu kan. Ya. Kenapa orang-orang yang mengkonsumsi daging domba itu biasanya tuh naik kolesterolnya? Ya, nah, itu kenapa itu? Itu adalah dari jenis domba dan juga cara pengolahannya. Nah, pada dasarnya semua ternak kalau misalnya dipelihara semakin tua, maka lemaknya itu semakin tinggi kan. Lemak itu yang akan meningkatkan kolesterol dari konsumsinya. Jadi sapi itu biasanya dipotongnya itu muda-muda. 2 tahun, 3 tahun itu kan paling tua 3 tahun. Itu masih kehitung muda. Nah, kalau domba rata-rata tuh kalau dipotong tuh kalau misalnya dia tuh sudah kolot gitu, udah gede bisaan itu kan, lemaknya udah di mana-mana itu dipotong kayak gitu. Nah, jadi kalau mau konsumsi domba itu ya ataupun ternak lain ya ternaknya itu ternak yang muda. Jadi umur setahun setengah domba itu harus sudah disembelih untuk dikonsumsi dagingnya. Itu kolesterol lebih rendah daripada sapi sebenarnya. Berarti idealnya itu si kambing ini atau domba ini 1,5 tahun ya Pak untuk supaya meminimalisir dari potensi kolesterolnya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi daging sapi nih, tapi daging sapinya itu tua, ya kita juga bakal kolesterol sebenarnya. Itu jadi perbedaan. Iya. Itu dari sisi umur ternaknya, kayak itu. Terus dari pengolahannya nih, biasa tuh pengolahannya tuh kita tuh apa ya tuh terlalu banyak natrium ya di sana tuh. Iya, terlalu banyak natrium ya. penyedap rasa ya. kayak gitu. Terus dokter Tita suka ngebahas itu juga tuh masalah natrium tuh. Kayak gitu. Jadi itu mungkin itu yang jadi penyebabnya. Itu satu. Terus kedua itu kita tuh banyak lemaknya. Udah mau digoreng tambahin santan gitu kan. Ya, santan ini ya biasanya ya. Ya kayak gitu. Ditambah kita tuh jarang gerak kayak gitu. Benar. Makanya kalau misalnya kita mengkonsumsi daging itu ya harus disimbangi gitu kan. Cara pengolahan sama aktivitas kitanya gitu. Benar. Apapun gitu. Kalau misalkan kita makan tapi kita jarang olahraga jarang gerak ya kembali lagi ya. Jadi jangan salahkan kambingnya atau dombanya dagingnya ya. Gitu. Benar banget. Jadi harus dicek itu ya. Jadi itu tuh sangat mitos ya. Sangat tidak benar gitu kan bahwa daging domba itu bisa menyebabkan kolesterol kayak gitu. Tapi ya tadi gitu kan kalau kita
banyaknya tuh konsumsi daging domba yang tua ya pasti kolesterol, ataupun sapi yang tua itu juga kita kolesterol. Kembali lagi pemilihan ataupun pengolahan daging ya Pak ya. Betul, Bukan hanya semata-mata hanya melihat oh daging domba bikin kolesterol, enggak ya. Ya, betul. Bahkan ya kalau misalnya dilihat dari beberapa jurnal yang saya baca, itu tuh daging domba itu kandungan asam amino itu lebih tinggi daripada daging sapi. Itu Kan fungsinya apa itu pengaruhnya? kan jadi beda tuh, beda daging sapi dengan atau daging merah ya, daging merah dengan daging putih itu tuh biasanya tuh dari asam amino. Kalau proteinnya tuh 11-12 lah, nggak terlalu jauh beda Iya, gitu iya, kan. Jadi kalau kita nyari protein bisa ke daging putih itu ya ayam kayak gitu, unggas. Kalau daging merah tuh sapi, domba atau kerbau gitu kan. Nah, yang bedain itu asam amino daging merah tuh. Nah, asam aminonya tuh digunakan untuk pertumbuhan jaringan otot ataupun saraf. Jadi kalau misalnya kita nih, anak-anak kita nih, Nah, iya, Mas. itu tuh kalau misalnya pengen pinter, itu tuh asam amino terus terpenuhi. Berarti bagus untuk di masa-masa pertumbuhan ya? Betul, itu masa pertumbuhan. Terus ibu-ibu hamil tuh, Iya. itu tuh daging domba ataupun kambing, itu tuh zat besinya tuh lebih tinggi. Jadi apanya tuh pertumbuhan dari janin tuh bisa lebih sehat nanti itu. Tapi kembali lagi ya, diolahnya harus bener ya. Diolahnya harus bener dan diusahakan dombanya itu domba yang muda jangan yang tua kayak gitu. Jadi daging domba itu secara nutrisi itu bagus sebenarnya, itu bagus, bahkan lebih bagus daripada daging sapi karena asam amino itu lebih tinggi. Lalu lebih bagus juga daripada si daging ayam yang putih kayak gitu karena tadi ada asam amino. Jadi kalau kita menghindari daging domba sebenarnya ya kalau lihat dari nutrisi harusnya lebih dikejar daging domba daripada daging yang lain seperti itu. Ya cuman karena tadi apa namanya di masyarakatnya terkenalnya kolesterol hanya karena salah pengolahan dan gaya hidup. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa nih Pak nanti ke depannya UM Kuningan ini menyuluh atau memberitahu ke masyarakat bahwa sebenarnya itu yang kuncinya itu ada di pengolahan dan juga gaya hidupnya gitu. Jadi jangan sampai si domba yang nggak bersalah ini malah jadi kambing hitam kan, domba jadi kambing lagi kan, domba kambing hitam kan kambing lagi. Bukan domba hitam. Iya, jadi kambing hitam. Jadi insya Allah sih kami dari Prodi Peternakan UM Kuningan itu akan mengadakan webinar Pak, webinar tentang pengolahan atau mungkin daging domba ataupun daging sapi menjelang Idul Adha. Jadi mungkin masyarakat, ibu bapak, teman-teman semua yang ada di Kuningan khususnya dan umumnya di Jawa Barat dan juga Indonesia, kita nanti akan mengadakan webinar. Nanti follow aja IG dari FFKS. Ya, nanti di bawah sini kita akan tunjukkan IG-nya dan juga nanti deskripsi. Mungkin nanti kalau udah ada informasi tentang webinarnya kita juga akan tampilkan di deskripsi. Betul. Jadi follow aja di sana, stay tune di sana. Kita akan kasih informasi. Tadi kalau di fakultas itu FFKS UM Kuningan dan di peternakan itu Prodi Peternakan UM Kuningan. Nah, itu jangan lupa follow IG-nya. Nanti informasi-informasi tentang peternakan khususnya nanti daging domba kita akan bahas di webinar kayak gitu. Dan menarik juga ya nanti kalau teman-teman lihat IG-nya di peternakan itu banyak fakta-fakta menariknya seperti itu. Oke Pak, tadi balik lagi ya kan tadi saya sempat menyinggung bahwasanya nanti akan mendekati tadi Idul Adha gitu. Ada nggak sih ketika tips terutama mungkin orang awam yang baru pertama kali pengen berkurban gitu, pengen milih hewan kurbannya sendiri, ada nggak nih tips untuk memilih domba yang sehat gitu seperti apa ciri-cirinya? Kita bahas dulu secara kurban itu harus seperti apa dulu ya. Nah, kan berkurban ya dari syariatnya itu adalah berkurban tuh harusnya yang lebih baik. Jadi menyerahkan harta yang baik kayak gitu ya. Jadi kalau dari kata-katanya yang baik, maka kalau kita ingin berkurban ternak, maka ternaknya itu harus yang sehat. Betul. Jangan yang ternak yang kurang sehat dikurbankan karena harus yang baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih kriteria sehat itu? Kriteria sehat tuh. Nah, kriteria sehat itu yang pertama kita lihat dari umurnya dulu. Lihat umurnya. Kenapa kita lihat dari umurnya? Ada beberapa mungkin ini bisa jadi perbanding atau perbedaan mazhab, tapi kalau misalnya kita mengacu pada titik amannya lah tuh mazhab yang biasa kita gunakan di Indonesia itu tuh pada ternak domba umurnya tuh minimal tuh 1 tahun. Minimal 1 tahun, jadi jangan yang di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena pada dasarnya domba yang 1 tahun ke atas itu sudah proporsi tubuhnya tuh, ototnya tuh, dagingnya tuh sudah bagus. Jadi nanti kalau dikurbankan tuh dagingnya lebih banyak. Itu yang pertama. Tapi mungkin ada beberapa yang belum 1 tahun tapi gede, itu mungkin silakan dipilih gitu kan. Karena ada beberapa dari ulama yang memperbolehkan gitu kan. Jadi silakan dipilih saja gitu kan. Lalu yang kedua, bagaimana sih ciri? Kan kita nggak tahu ya. Kalau kita mah tinggal tanya umur seberapa gitu. Umur berapa gitu. Di ternak kan nggak mungkin ditanya gitu kan.
Nah, cara ngeceknya itu dari gigi, teman-teman semua. Jadi giginya tuh, gigi susu itu tuh adalah gigi yang tumbuhnya tuh di 12 tahun ke bawah. Gigi susu. Gigi susu tuh agak-agak carang, apa ya? Berongga gitu. Jadi Oh. ini gigi gitu. Oh ya, jadi ada berjarak ya di Berjarak antaranya. kayak gitu. Nah, itu tuh berarti 12 tahun ke bawah. 12 tahun apa 12 bulan? 12 tahun ke bawah, 12 bulan, Bulan, sorry. ya bukan 12 tahun, kami Bulan ngomong banget ya. sekolah. 12 bulan ke bawah. Oh. Jadi masih carang. Itu gigi Oh. susu. Pun 12 bulan ke atas tuh biasanya ditandai dengan giginya tuh rapat atau mulai gigi rapat-rapat. yang permanen. Iya, iya, iya. Giginya tuh besar-besar dan rapat. Iya. Jadi dibuka si mulutnya itu tuh dilihat kalau giginya rada-rada carang, itu kemungkinan besar 12 tahun lagi. 12 bulan ke bawah kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi ada beberapa kondisi di mana ternak itu 12 bulan tuh masih gigi susu. Tapi kita cek aja di sini di giginya. Kalau giginya tuh agak-agak goyang, berarti dia tuh udah mau 12 bulan. Iya, berarti udah mau ganti ya gitu. Mau ganti, itu gak apa-apa mau diternakan. Itu secara gigi. Lalu lihat dari matanya tuh kalau yang sakit dia tuh agak-agak pudar gitu kan, nggak cerah. Oh, jadi cari ternaknya tuh yang cerah di sini tuh. Matanya tuh cerah. Bola matanya atau di bola matanya dan di sekitarnya sini, di sekitar matanya. Kalau ada belek-belek atau apa itu kemungkinan ada sakit mata. Ya mirip orang ngantuk ya. Mirip orang ngantuk kayak gitu. Jadi harus cek kayak gini. Terus balik lagi ke rongga mulut. Biasa kita sebutnya cungur ya. Di sini cungur tuh mulai dari mulut dan juga hidung. Kalau misalnya di daerah mulutnya itu kayak ada sariwan ya, atau ada luka mungkin luka atau kulit yang lebih menebal, itu berarti dia tuh ada kemungkinan ada skabies gitu kan. Oh, skabies. Oh, ya. Itu tuh sebisa mungkin ya kita pilih yang sehat ya tadi gitu kan, karena ada beberapa kondisi daerah muka atau daerah wajah tuh atau daerah kepala tuh dimasak juga ya. Jadi ini harus cari yang bersih kayak gitu. Terus dari kelincahan, biasanya domba tuh lincah gitu kan. Kalau kita nyari domba yang cuma diem gitu kan, digebrik-gebrik gitu kan, di itu tuh dia diem aja. Ada kemungkinan dia tuh sakit kayak gitu. Ada kemungkinan sakit. Terus lihat dari belakangnya nih, dari duburnya gitu kan. Dari duburnya tuh kalau misalnya bersih, berarti dia tuh ya sehat. Tapi kalau di duburnya tuh kayak ada bercak-bercak kotoran, itu tuh dia tuh sedang diare, Pak. Oh, pencernaannya nggak bagus gitu ya? Pencernaannya nggak bagus, seperti itu. Lihat seperti itu. Terus dari posturnya itu ya tadi ya harus yang gemuk ya, yang bagus lah kayak gitu. Nah, sekarang mungkin di 2 tahun ke belakang gitu kita tuh sedang marak PMK, Pak. Penyakit mulut dan kuku. Itu tuh menyerang dari ternak berkuku ganda atau ruminansia. Bisa sapi, bisa domba, ataupun kambing. Oh, yang kalau kakinya tuh ya cuman itu dulu ya. Nah, domba tuh kalau kita balik lagi ya, kita harus yang sehat, jangan sampai nyari yang lagi sakit kayak gitu. Nah, untuk ngecek bagaimana sih si ternak itu apakah PMK atau tidak, itu dicek dari rongga mulut pertama. Jadi kalau misalnya kita rongga mulut, kita lihat sebelah sini bibir buahnya. Tahu sariawan kan bentuknya kayak gimana? Bulat, ya lingkaran kasar. Nah, itu salah satu cirinya tuh kalau PMK tuh ada sariawan. Dicek di sininya tuh. Tapi itu beda ya dengan skabies tadi ya? Beda, kalau skabies itu di sebelah sini, di luar. Kalau ini tuh di dalam ada sariawan, di sini tuh. Dilihat kalau ada bintik-bintik ada kemungkinan sariawan. Terus masih bersih nih di daerah sini gitu kan. Masih bersih. Oke, berarti kita step pertama lolos nih ternak. Lalu kita buka si lidahnya. Di bawah lidahnya kalau misalnya banyak muram merah, itu ada kemungkinan PMK. Oh, jadi harus bintik-bintik merah ruam gitu ya? Ruam merah kayak gitu, itu kemungkinan PMK. Itu terus harus cek kayak gitu. Jadi dibuka aja ternaknya tuh. Jadi kalau misalnya, wah Pak sulit atau Pak cara ininya, ya dibantu ke si penjualnya, dicek kayak gitu. Dan kemungkinan besar kami dari di peternakan dan mungkin akan bekerja sama dengan Diskanak Kabupaten Kuningan, itu akan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mengecek hewan kurban. Oh, alhamdulillah, jadi setidaknya bisa mengurangi potensi itu kayak gitu. Betul. Itu dari mulut ya. Terus ada lagi dari kuku, dari kuku atau mungkin dari kaki. Kalau kakinya itu ada luka-luka, ya itu kemungkinan besar ada PMK. Tapi kalau kaki itu sebenarnya kalau kakinya itu sudah ada PMK, biasanya tuh nggak bisa berdiri, Pak. Oh, jadi dia tuh lemes ya? Sakit gitu kalau berdiri tuh kayak gitu. Jadi ya tadi ya, insya Allah kami dari Prodi Peternakan Universitas Muhammadiyah Kuningan dan juga Diskanak Kabupaten Kuningan itu akan bekerja sama untuk mengecek ternak-ternak domba. Jadi mungkin Bapak Ibu khususnya yang di Kuningan, kalau mau dicek nih ternak dombanya itu bisa menghubungi kita gitu kan, untuk kita lihat nih sehat atau tidak. Dan nanti mungkin kami akan bikin tag. Kalau misalnya ada tag
itu berarti dia tuh sehat dan layak untuk dikorbankan. Tag di kambingnya ya, di dombanya ataupun di sapinya. Nanti kita akan kasih tag, dan ya masyarakat di Kuningan khususnya itu insya Allah bisa lebih terjaga lah kalau beli ternaknya itu di Kuningan. Minimal tahu ini sehat gitu ya. Itu ya sehat. Kalau masalah harga beda lagi ya. Beda lagi gitu. Silakan itu ke peternak saja gitu. Oke Pak, tadi menarik ya, tapi mungkin karena kita dibatasi waktu, jadi saya pengen nih terakhir gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan Bapak untuk anak muda, mungkin untuk menarik bahwa jadi peternak ini menarik loh gitu. Kira-kira pesannya apa yang supaya anak muda itu tarik gitu, dan kira-kira peluang ataupun yang bisa didapat ketika masuk ke program studi peternakan di Muhammadiyah Kuningan. Oke. Kalau dilihat ya, produk-produk peternakan itu ada produk-produk yang mahal. Ya. Daging itu tuh rata-rata kan 100.000 ke atas ya kalau sapi. Sapi 100.000 ke atas. Domba juga bahkan lebih mahal gitu kan, 120 ke atas gitu kan. Terus daging ayam juga mahal gitu kan, 40.000, apalagi kalau mau harga-harga di hari raya itu pasti bakal 40.000 ke atas gitu kan. Maka dilihat dari sana saja, atau mungkin selanjutnya nih, saya lihat kalau kalian nih makan nih kemanapun kalian makan, rata-rata nyari apa? Rata-rata ayam. Iya, paling simpel. Paling simpel tuh ayam. Berarti kan konsumsi ayam, daging ayam ataupun telur itu berarti tinggi ya? Ya, betul. Semakin tinggi produktivitas atau semakin tinggi permintaan suatu barang, maka semakin tinggi juga produktivitas. Harus banyak nih yang produksi daging domba, daging ayam atau telur. Maka harus banyak nih peternak kayak gitu. Jadi kalau lihat prospek kerjanya kayak gimana peternakan, lihat aja masih banyak ayam nggak? Iya. Masih banyak telur nggak? Masih banyak susu nggak gitu kan? Kalau masih dibutuhkan, berarti prospek kerjanya itu semakin tinggi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya daging sapi gitu, kan daging sapi kalau beli kan stick gitu kan, daging sapi mahal kan kayak gitu. Berarti kan potensi cuannya tuh tinggi juga kayak gitu. Itu prospek kerja tuh luas gitu. Nah, bisa kerja di luar atau di orang lain, bisa juga beternak. Nah, untuk beternak kayak tadi domba contohnya. Domba kan sekali beranak nih bisa 2, bisa 3 gitu kan. Itu kan potensi cuannya tuh tinggi ya. Kita modal satu indukan tuh 5 juta yang bagus lah ya. Kita ambil 5 juta ke atas gitu kan. Itu kan 15 juta atau 20 juta itu kita udah punya 2 pasang gitu kan. Nah, itu tuh bisa beranak dan itu tuh nanti potensi cuannya tinggi. Nah, selanjutnya Pak capek Pak harus ngarit gitu kan, panas-panas gitu kan, saya anak muda masa harus ngarit gitu kan. Itu biasanya jadi alasannya tuh. Nah itu tuh, maka kita pakai teori. Nanti di Fakultas Peternakan kita akan belajar tentang cara pembuatan pakan yang awet. Jadi sekali ngarit tuh langsung banyak sekali itu. Tapi itu bisa untuk 1 tahunan. Wah itu mantap tuh, bisa awet 1 tahun ya. Jadi nggak perlu capek tiap minggu atau tiap hari gitu ya. Betul. Nah itu dengan cara pembuatan pakan yang diselasikan. Nanti kita akan belajar nanti khususnya lah gitu. Nanti kalau sekarang mungkin nggak akan cukup ya. Jadi nanti ada pakan yang bisa 1 tahun gitu. Jadi sekali ngarit itu langsung banyak kita simpen di gudang gitu kan. Dan itu awet 1 tahun tanpa mengurangi nutrisi yang signifikan. Jadi nutrisi itu tetap terjaga. Oh, dengan masa pakai ataupun masa konsumsi yang panjang, masa keluarnya panjang, tapi tetap nutrisinya terjaga gitu ya. Terjaga kayak gitu. Jadi nggak usah ngarit, nggak usah capek-capek gitu kan. Kalau ngarit ya itu kan konvensional ya, sederhana. Harus lebih ini lagi ya zaman sekarang gitu. Apalagi kita menghadapi stagensi, ada gen alpha yang akan meneruskan gitu ya. Nanti ilmu-ilmu itu bisa kalian dapatkan kalau bergabung menjadi mahasiswa peternakan di Universitas Muhammadiyah Kuningan gitu ya Pak ya. Potensinya tuh luar biasa, apalagi daerah Kuningan gitu kan, bentang alamnya tuh luar biasa ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih khususnya pemuda-pemudi di Kuningan, kalau nyari kerja yang prospek kerjanya itu luas, lebar gitu kan, dan bisa diterima di mana-mana, peternakan itu adalah salah satu opsi yang menarik kayak gitu. Karena tadi gitu kan, kita tuh bukan hanya belajar untuk ngarit, tapi kita belajar reproduksinya gitu kan. Tadi kita gimana cara memaksimalkan reproduksi, kita belajar nutrisinya, kita belajar cara pengolahan pakan supaya awet, supaya kita nggak capek gitu kan. Dan potensi pasarnya itu tinggi. Selama manusia hidup, maka peternakan akan selalu dibutuhkan. Gitu. Luar biasa, terima kasih Pak, ilmu-ilmunya tadi banyak sekali. Hal-hal yang juga saya baru tahu terkait tadi masa tumbuh kambing itu bagusnya berapa ya kan. Terus tadi terkait salah penyebutan yang dagingnya domba selalu yang disebutnya kambing gitu kan. Jadi itu hal-hal fakta-fakta yang menarik. Nah, jadi untuk pembicaraan hari ini, obrolan hari ini,
pengen banget sih dilanjut ya Pak, cuman Hmm. kita terbatas waktu juga. Mungkin barangkali nanti di lain waktu Siap. kita bisa ngobrol lagi, mungkin yang lebih dalam lagi terkait tadi kita belum mengobrolkan terkait potensi. Tadi baru kulitnya aja nih. Kita belum berbicara di Kuningan, di Jawa Barat sebagainya yang mana tentunya ini tadi potensinya luar biasa. Bahkan kalau kita bisa mengimpor ya Pak ya, itu luar biasa sekali. Luar biasa. Ya. Potensi luar biasa sekali. Nah, itu. Jadi jangan pernah skeptis ataupun terhadap hal-hal yang berbau peternakan atau pertanian juga gitu. Oh, kotor enggak. Jangan lihat kotornya, lihat cuannya. Itu yang penting ya. Apalagi semakin kesini tuh masyarakat semakin banyak, pertumbuhan laju penduduk semakin banyak, otomatis kebutuhan konsumsi masyarakat tuh tinggi gitu kan. Nah, itu yang perlu pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus kita itu miliki gitu. Betul. Oke, itu aja Pak. Sekali lagi terima kasih ilmunya. Semoga bisa bermanfaat ya baik kita dan calon mahasiswa khususnya di prodi peternakan gitu. Itu aja saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.